Jeritan dari rumah kentang. Pernahkah kamu mencium bau kentang di tempat yang seharusnya tidak ada dapur? Bau itu tidak busuk, tidak juga segar, tapi kukap untuk membuatmu merasa tidak sendirian di sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Orang-orang mengatakan jika kamu mencium bau kentang di sana, itu bukan karena masakan. Itu pertanda ada yang sedang mencarimu. Dan malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang tidak pernah berhasil keluar dari rumah itu karena jeritan itu masih terdengar sampai sekarang. Namanya Arga, seorang konten kreator yang terkenal karena menjelajahi tempat angker. Baginya, tidak ada tempat yang benar-benar menakutkan. Semua bisa dijelaskan, semua bisa direkam. Sampai ia menemukan satu tempat yang bahkan warga sekitar pun tidak berani menyebut namanya. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Kentang, terletak di pinggiran kota, tertutup pohon besar, dan hampir tidak terlihat dari jalan utama. Arga pertama kali mendengarnya dari seorang tukang ojek. "Mas, jangan ke sana," katanya. "Kalau malam, suka ada yang nangis." Arga hanya tersenyum. Dan Ethan, justru itu yang dia cari. Sebelum masuk, Arga sempat berbincang dengan seorang ibu tua. "Dulu, ada anak kecil di sana," kata ibu itu. "Jatuh ke dalam kuali waktu ibunya masak." Arga tertawa kecil. Cerita klasik. Namun si ibu menatapnya tajam. Yang mati bukan cuma anaknya. Arga terdiam. Syehak itu. Rumah itu nggak pernah kosong. Ada yang terus masak di dalam. Malam semakin gelap, tapi Arga tetap melangkah masuk. Karena baginya cerita seperti itu hanya bumbu. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, berderit panjang, seolah menyambut di dalam gelap. Hanya cahaya senter Arga yang menembus. Debu tebal, dinding retak, dan bau itu. Kentang, pelan, halus. Tapi semakin lama, semakin kuat. Arga mulai merekam. Teman-teman, ini dia rumah kentang. Belum selesai bicara. Duk, 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 duk. Suara dari dapur. Seperti sesuatu yang sedang diaduk. Arga melangkah, mendekat. Setiap langkah, bau kentang semakin menyengat. Dapur itu anehnya bersih. Di tengah ruangan ada sebuah kuali besar dan paloro. Dan airnya bergerak seolah ada yang sedang mengaduknya meski tidak ada siapapun di sana. Arga menelan ludah. Ini gak mungkin. Lalu, plum. Suara sesuatu jatuh ke dalam kuali. Airnya muncrat dan dari dalam terdengar suara tangisan. Tangisan itu bukan seperti anak kecil biasa. Ia teredam seperti dari dalam air. "Mah, panas." Arga membeku. Tangannya gemetar. Kamera masih menyala. Lalu, perlahan, dari dalam kuali muncul sesuatu. Sebuah tangan kecil. Kulitnya melepuh. Seperti direbus hidup. Tangan itu meraih keluar. Seolah meminta tolong. Dan tiba-tiba, Eria, kakak. Pintu dapur tertutup sendiri. Lampu mati. Gelap total. Dan suara tangisan itu berubah menjadi jeritan.
Dalam helap Arga merasa ada yang berdiri di belakangnya. Napas berat hangat di lehernya. Lalu suara perempuan berbisik pelan, "Jangan keluar, temani anakku." Arga menoleh, dan di sana seorang wanita dengan wajah hangus dan mata kosong tersenyum. Keesokan harinya, warga menemukan kamera Arga di depan rumah itu. Masih menyala, masih merekam, tapi tidak ada Arga. Dalam rekaman terakhir, hanya ada satu suara, heritan, heritan, dan bau kentang yang entah bagaimana tercium. Bahkan dari video itu, sejak saat itu, orang-orang mengatakan, jika kamu masuk ke rumah kentang dan mencium bau itu, jangan pernah menoleh ke belakang, karena mungkin kamu bukan lagi tamu, tapi sudah jadi bagian dari rumah itu. Video Arga tidak pernah benar-benar dipublikasikan. Versi yang beredar di internet sudah dipotong karena ada bagian yang sengaja dihapus. Seorang editor yang sempat melihat rekaman asli mengatakan, di menit terakhir, kamera Arga tidak mati. Justru menangkap sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Layar gelap, hanya suara napas Arga yang terengah. Wah, nggak sendiri. Lalu terdengar suara langkah. Bukan satu banjak. Seperti ada beberapa anak kecil berjalan mengelilinginya. Mas, main, mas. Sini, mas. Panas. Suara itu mengelilingi Arga, dan di rekaman itu perlahan muncul bayangan, bukan satu anak, tapi banjak. Wajah mereka tidak utuh, kulit melepuh, mata kosong, seolah mereka semua pernah mengalami hal yang sama. Direbus, ditinggalkan, dilupakan, dan mereka tidak ingin sendiri lagi. Dari sudut dapur, wanita itu kembali muncul. Kini lebih jelas, tangannya memegang sendok kayu besar, mengaduk kuali yang kini penuh. Bukan kentang, tapi sesuatu yang bergerak. Wanita itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Kurang satu." Arga mencoba mundur, tapi kakinya seolah ditarik dari lantai. Muncul tangan-tangan kecil, memegang, menahan, menariknya turun. Dalam rekaman, Arga mulai menangis. Pulang, gue mau pulang. Tapi suara itu tidak didengar, karena bagi mereka, Arga bukan lagi tamu. Dia bahan berikutnya. Wanita itu mendekat, wajahnya kini sangat dekat dengan kamera. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat langsung ke lensa, ke arah penonton, ke arah kamu. Dan dia berbisik, "Gantikan dia kalau kamu berani." Sejak video itu bocor, banyak yang menonton. Tapi ada beberapa yang mengalami hal aneh. Mereka mencium bau kentang di kamar mereka sendiri. Di malam hari, mereka mendengar duk, 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 seperti suara adukan. Dan yang paling mengerikan, beberapa dari mereka menghilang tanpa jejak. Sekarang, coba dengarkan, apakah kamu mencium sesuatu? Bau kentang? Atau mungkin kamu mulai mendengar suara dari dapur? Kalau iya,
Ija, jangan lihat ke belakang. Jangan jawab suara itu. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah mencari rumah itu. Karena bisa jadi rumah itu yang sedang mencarimu. Cerita ini belum berakhir. Masih ada satu rahasia yang belum pernah diceritakan siapapun tentang kenapa rumah itu tidak pernah hancur meski sudah berkali-kali dibakar. Dan siapa sebenarnya wanita di dapur itu. Kalau kamu berani lanjut, aku akan ceritakan di bagian berikutnya. Tapi ingat, tidak semua cerita aman untuk didengar sampai selesai. Puluhan tahun sebelum rumah itu dikenal sebagai Rumah Kentang. Rumah itu milik seorang perempuan bernama Marlina. Ia tinggal bersama anak semata wayangnya, seorang bocah perempuan berusia 5 tahun bernama Dinda. Marlina dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang. Ia memasak setiap hari untuk anaknya. Kentang rebus adalah makanan kesukaan Dinda. Hampir setiap sore, aroma kentang selalu tercium dari rumah itu. Rumah itu dulu hangat, penuh tawa, penuh cinta. Sampai malam itu datang. Malam itu, Marlina sedang memasak di dapur. Dinda bermain di dekat tungku. Air di kuali besar mendidih. Marlina hanya pergi sebentar ke ruang depan. Dan saat itulah terdengar jeritan seorang anak kecil. Marlina berlari ke dapur, dan yang ia lihat menghancurkan kewarasannya. Dinda jatuh ke dalam kuali mendidih. Tubuh kecil itu melepuh dalam hitungan detik. Marlina menjerit histeris. Ia mencoba mengangkat anaknya, tapi semuanya terlambat. Dinda meninggal malam itu, dan sejak saat itu, Marlina tidak pernah waras lagi. Marlina menolak menerima kenyataan. Ia tidak menguburkan Dinda. Ia justru tetap memasak. Setiap hari, ia menaruh kentang di kuali yang sama dan berbicara seolah Dinda masih hidup. Dinda, makan ya. Tetangga mulai mendengar suara aneh. Suara anak kecil tertawa dari dapur. Dinda sudah mati. Marlina percaya selama dapur tetap menyala, anaknya belum benar-benar pergi. Tapi sesuatu mulai datang ke rumah itu. Sesuatu yang menjawab kesedihannya. Pada suatu malam, Marlina mendengar suara dari dalam kuali. Bu, aku dingin. Ia menangis bahagia. Ia yakin itu suara Dinda. Tapi suara itu berkata lagi, kalau ibu mau aku kembali, beri aku teman. Marlina tidak berpikir. Ia hanya ingin anaknya kembali. Dan malam itu, ia membawa seorang anak tetangga ke rumahnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang terdengar hanya jeritan. Setelah malam itu, suara Dinda terdengar lagi. Lebih jelas, lebih. Itu, Marlina percaya ritual itu berhasil, dan ia mengulanginya lagi, dan lagi. Semakin banyak anak yang hilang, rumah itu berubah. Dindingnya lembab, lantainya hangat, seolah rumah itu bernapas. Tetangga mulai mencium bau kentang setiap malam, dan mendengar suara banyak anak berlari di dalam rumah. Marlina tidak lagi hidup sendiri. Ia tinggal bersama jiwa-jiwa yang terjebak, dan semakin lama, ia bukan lagi manusia. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya seperti terbakar, matanya kosong. Tapi ia terus memasak, karena suara itu selalu berkata, kurang satu lagi. Warga akhirnya menyerbu rumah itu. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Marlina di depan kuali. Tersenyum mengaduk sesuatu. Saat warga mendekat, isi kuali itu terlihat bukan kentang, tapi potongan tubuh kecil. Warga panik.
Mereka membakar rumah itu malam itu juga. Api membesar. Marlina tertawa di dalam kobaran api. Dan sebelum rumah runtuh, ia berteriak. Selama ada yang mendengar jeritan mereka, rumah ini tidak akan mati. Marlina tewas. Tapi rumah itu tidak pernah benar-benar terbakar habis. Sejak malam itu, siapapun yang masuk ke rumah itu mendengar suara anak-anak, mencium bau kentang, dan melihat sosok Marlina masih mengaduk kuali. Karena rumah itu kini bukan bangunan. Ia menjadi tempat lapar, tempat jiwa-jiwa anak itu mencari teman baru. Dan setiap orang yang hilang membuat suara jeritan di rumah itu semakin banyak. Mungkin kamu berpikir ini hanya cerita, tapi banyak yang bilang kalau kamu mendengar kisah rumah kentang sampai selesai, mereka jadi tahu keberadaanmu. Malam pertama, kamu akan mencium bau kentang. Malam kedua, kamu akan mendengar suara adukan. Dan malam ketiga, akan ada suara anak kecil berkata, "Temani aku." Kalau itu terjadi, jangan buka pintu, karena begitu kamu membuka, jeritan dari rumah kentang akan pindah ke rumahmu. Dan sejak saat itu, kamu akan menjadi suara berikutnya di dalam rumah itu. Hadi, kalau malam ini kamu mencium bau kentang, ingat satu hal, mungkin itu bukan dari dapurmu. Mungkin Marlina sedang memasak untukmu.